Inilah situasi puncak terkini siang ini di hari Kamis tanggal 3 April. Ya, masih suasana Idul Fitri, mudik Lebaran. Oke, depan kita akan ke kanan. Semoga tidak one way, karena informasinya pengaturan satu arahnya sudah selesai. Nanti kita coba masuk ke rest area kali ya. Sepertinya ada penutupan satu arah untuk arah atas rekayasa lalin, tapi untuk motor sepertinya nggak ada masalah ya, masih bisa lewat. Ya memang paling nggak enak sih kalau udah masuk jalan raya puncak ini terus kena yang namanya one way. Tapi ya itulah resiko yang harus dihadapi ya kalau masuk jalan raya puncak pada saat jam weekend ya, atau okupansi tertingginya lah. Nggak mesti weekend, sekarang kan Kamis tapi hari libur juga gitu ya, jadi pasti banyak orang yang datang ke puncak gitu. Buat yang mungkin baru pertama kali ke puncak pasti akan kapok banget tuh. Ya, habis waktu di jalan. Tapi buat yang sering ke puncak dan udah tahu ya konsekuensi seperti ini, ya Komet Bang aja sih ya dinikmatin aja. kita kan niatnya healing ya, jadi kalau macet begini ya dinikmatin aja guys, jangan dibawa emosi, karena kalau dibawa emosi ya pulang bukannya membawa aura positif jadi malah membawa aura negatif ya. Jadi buat teman-teman yang berniat ke puncak gitu ya, itu harus paham tuh ya keadaan puncak itu seperti apa. Belum lagi tambah dengan kondisi lalu lintas motornya ya, yang kondisi perlalu lintasan ya, perlalu lintasan dari puncak ya begini guys. Tapi entah kenapa walaupun seperti ini tetap masih cukup banyak diminati oleh para wisatawan. Oke, sepertinya kita kehilangan rekan kita. Oh, itu dia di depan. Rekan kita sudah ada di depan. Bro Mas Danang, dia mengambil jalur kanan. Kita ikuti aja, yuk.
Nanti dia nyariin kita lagi. Nah, itu dia. Ya, benar sekali, sepertinya ada rekayasa lalu lintas di sini, satu arah ke atas ya, ada yang dari Jakarta, sehingga ini yang dari arah sebaliknya yang mau turun itu di stop dulu ya. Oke, kita akan kejar Mas Bro. Puncak cukup ramai, dan ini keadaan lagi one way. Kita barengan sama Mas Bro Danang, tapi kita kehilangan jejak. Nah, itu dia di depan menggunakan NMAX putih. Ya, kalau kita barengan sama temen ya, memang pada saat macet itu pasti ada kemungkinan terlerai ya, terpisah. Karena kan mungkin yang depan atau yang belakang gitu ya, nyelip-nyelip, bisa lewat sisi kiri, lewat sisi kanan, sehingga kita yang mungkin di belakangnya atau di depannya ya kehilangan apa namanya sudut pandang terhadap teman seperjalanan. Dan ini cukup ini juga nih ya, cukup deg-degan karena jarum meter kita ini udah menunjukkan angka, udah menunjukkan merah ya. Kita coba samperin. Oke, biasanya ini stopannya dia sampai batas puncak di atas ya. Kita belum sampai pada penghujung batas puncak atasnya. Dan suasana di atas ini pun juga ramai nih ya. Jadi karena situasinya one way, mobil pada berhenti dan akhirnya pada piknik dadakan di pinggir jalan. Ya, jadi kalau sudah stopan begini untuk one way seperti ini, itu berhentinya bisa cukup lama ya guys ya. Bisa 2-3 jam. Nah, ini dia nih. Dia berhentinya sampai sini nih. Tuh kan. Masih ada lagi di depannya. Ya, pokoknya inilah batas-batas apa namanya? One way-nya. Oke, ini adalah situasi terkini di daerah puncak. Sebelah kiri pemandangannya cukup terbuka sekali semenjak penggusuran ya. Dan hanya tersisa satu usaha di sini, yaitu rumah Asep Strawberry ini.
yang lumayan ramai ya pengunjungnya, dan ini sudah benar-benar dibuka. Dan ini batasnya ya, batas untuk one way-nya di rumah Chef Strawberry-nya. Sepertinya titik yang pas emang sih untuk one way. Nanti kita akan berhenti untuk melakukan pengisian bensin. Seperti biasa kita akan mengisi bensin di pom bensin mana ya namanya? Pokoknya dekat Kampung Arab ya kalau nggak salah di situ ya. Ini rencananya tadinya mau ke rest area yang ada di puncak, tapi nggak tahu, ini belum ketemu sama Mas Bro Danang. Dikiranya kita mungkin udah di depannya dia kali ya, makanya dia sepertinya agak lari itu ke depan. Nah itu dia guys ya, pokoknya dimana aja bisa berwisata lah di pinggiran kebun teh pun jadilah ya. Oke, ya kita lanjutkan perjalanan. Oke ya, sekarang jam 12:01. Ini kondisi jalan raya puncak saat ini adalah one way ke atas. Ini Masjid At-Tawun ya, parkiran Masjid At-Tawun nih cukup ramai. Namun untuk motor ya itu masih diperbolehkan sepertinya ya untuk naik dan turun tuh sebelah kanan. Hanya untuk mobil saja yang tidak diperbolehkan untuk turun ya, jadi arah ke atas mobil, khusus mobil. Dan ini bensin kita udah merah. Tadinya mau turun, kita mau ngisi bensin, tapi partner kita satu di atas ya, tadi kita kelewatan lah intinya gitu ya. Jadi kita kejar, ternyata Mas Bro Danang lagi berada di puncak pasnya. Nah itu dia, kita bisa lihat ya, yang mau turun semua di stop seperti itu. Sebenarnya kalau seperti itu ya, itu mungkin Bang Marjo saranin ya, mending berhenti di satu tempat, bisa balik arah dulu, kemudian berhenti di satu tempat untuk istirahat di sana. Mungkin bisa nyemil dulu, atau sekarang nih ya siang-siang begini ya, coba cari makan siang dulu lah daripada di jalan begitu ya. Kemudian biasanya juga pada ngidupin mobilnya ya selama berhenti tersebut, itu kan ngabisin bensin juga, emisi karbon naik. Cia. Gak biasa-biasanya ngomongin emisi karbon. Mending di satu tempat gitu kan. Iya, mungkin agak lebih boros juga ya, karena jatuh-jatuhnya kan mesti jajan. Tapi setidaknya tubuh bisa rileks lah ya, daripada duduk terus begitu kan. Itu nggak baik juga buat kesehatan. Apalagi kalau misalnya
pas lagi seperti itu ya pengen ke toilet gitu kan, itu kan perlu juga ya. Kalau kita di rest area atau di satu tempat itu kan ya kita bisa ke toilet gitu ya, kalau memang pas lagi benar-benar dibutuhin gitu. Oke, kita istirahat lagi di sini. Berada di depan puncak, pas tempat biasa pada foto-foto ya. Oke, kita masuk dulu istirahat. Oke guys, kita udahan dulu nongki-nongkinya. Sekarang jam 2.11. Tadi kita jalan tadi kita nyampe sini jam 12-an ya, apa setengah 1. Udah cukup lumayan juga. Nasi goreng sama teh tawar 25 30 ada dan nih ya. Kita akan isi minyak dulu nih. Udah merah banget nih. Semoga nyampe ya di pom bensin deket Hotel Ariandri ya, kalau nggak salah sih, sebelum Hotel Ariandri. Suasana siang ini lumayan ramai ya. Dari tadi nih arus lalu lintas masih ramai, tapi nggak tahu yang dari bawah ya, dari bawah ke atas apakah juga ramai. Nah, ini ada kemungkinan juga ramainya karena arus balik ya, arus balik dari yang jalur selatan, Cianjur, Bandung, Tasik, Garut ya, umumnya sih akan lewat sini ya. Tuh, lumayan agak padat. Ini tadi mulai one way-nya sekitar jam 1-an kalau nggak salah tuh ya. Wih, ada yang sampai bawa carrier Marita. Ya, terlihat banyak sekali yang minggir ke sini ya, untuk berfoto-foto di kebun teh. Tadi agak sedikit tersendat karena kepadatan di Masjid At-Tawun ya, tapi habis itu udah lancar lagi. Dan sudah mulai padat lagi. Walaupun satu arah, tapi tetap ya, kalau memang padat, macet-macet aja gitu. Nah, ini habis mudiknya menggunakan carrier, tapi apakah nggak keberatan ya? Oke guys, jadi akhirnya kita tidak ke rest area ya, karena rest areanya
sepertinya cukup padat, dan belum lagi bensin motor kita ini udah merah ya, udah mentok banget di bawah. Nggak tahu masih ada isinya nggak di bensin. Mudah-mudahan masih ada. Kalau nggak ada, terpaksa harus didorong. Mudah-mudahan bisa sampai ke pom bensin berikutnya. Dan ini jam 14.27, 14.30 ya, 14.30, 14.27. Sistem arus one way ke bawah, dan ini benar-benar padat coy, padat. Ini cuaca masih bisa ditolerir lah ya, untuk panas dinginnya ya, tapi nggak sampai bawah nih, bisa panggang kali ini. Ya mudah-mudahan sampai bawah bisa agak mendung-mendung gitu dikit. Dan cukup ramai sekali, 3 lajur mobil, 4 ya, terisi semua. Dan ini sebelah kiri kita banyak sekali pemotor-pemotor yang sedang beristirahat, mungkin sedikit mendinginkan mesin dan juga mungkin remnya ya. Nah, ini depan kita nanti rest area Gunung Mas, tapi kita tidak lewat, tidak mampir ya ke sana ya, karena tadi kita sudah ngeres di puncak pas. Tadi Mas Bro yang mengajak kita ke sana. Oke, kita bisa lihat di sini ada taksi juga yang nyampe ke puncak, tapi kosongan, tidak ada penumpang. Apakah bapak ini habis mengantar seseorang dari puncak? Sian banget ya kalau antar terus ternyata baliknya gak ada. Nggak ada penumpang, sehingga oke, ini kemacetan menjelang rest area Gunung Mas. Jadi kalau bisa dilihat di sini banyak sekali para penjual jajanan yang berada di pinggir jalan seperti ini, mengambil badan jalan untuk parkirannya, dan juga untuk yang pembelinya ya berada di trotoar seperti ini. Ini cukup bisa membuat tersendat untuk jalannya lalu lintas. Ya, semoga ini cuma sementara ya, mungkin karena di dalam rest area sendiri bisa jadi sudah terlalu padat. Nah itu, jadi rest areanya sudah sangat over tuh ya. Oke, ini dia terjadi kepadatan yang cukup padat, cukup ramai di depan rest area puncak Gunung Mas. Deadlock, hampir deadlock.
masih bisa jalan sih sedikit-sedikit. Hampir deadlock. Hari gini masih ada aja motor yang ada plat nomornya begini ya. Antrian di SPBU Puncak 341679 hanya ada Pertalite, Pertamina Dex dan Biosolar. Ingin ngisi Pertalite Pertamax tapi kosong. Pertamax dalam perjalanan ya. Oke guys, ini situasi siang ini jam 3 kita habis isi bensin tadi. Isi bensinnya juga cukup mengantri. Kita akan lewat Parung. Nah, tapi kita akan masuk ke jalan alternatif. Tadi Mas Bro Danang akan memandu kita untuk melewati jalan alternatif tersebut. Dan ini memang cukup hektik ya siang ini. Nah, terus kalinya yuk. Oke, kita akan mengikuti Bro Danang untuk balik ke Tangerang. Kita akan lewat jalan alternatif ya. Jadi tidak melalui Bogor Kota, karena kemungkinan besar lewat Bogor Kota akan juga macet, karena ini jam-jamnya arah balik yang dari hotel. Bisa dilihat ya, kepadatannya cukup luar biasa di hari Kamis siang ini. Inilah suasana puncak di hari libur, masih suasana lebaran. Dan ini juga mungkin imbas dari katanya penurunan jumlah pemudik ya. Jadi mungkin orang-orang lebih memilih untuk berlibur di daerah puncak ini dibandingkan harus balik ke ke kampung halaman. Kita ada di persimpangan Cisarua yang menuju ke arah Taman Safari. Masih bisa kita lihat jalanan masih cukup padat, ramai dan sedikit lancar, dan ada genangan yang cukup banyak nih di depan sini. Oke, terlihat di sini kita sudah sampai pertigaan pasar Cisarua. Nah, kalau dilihat di sini jalanan lumayan langsung agak lancar ya. Jadi sepertinya memang agak tersendat di pertigaan Cisarua tersebut. Nah, ini kita dikawal oleh polisi. Ya, benar sekali, ini jalanan langsung lancar setelah pertigaan pasar Cisarua tadi. Bukan ke arah yang ke arah Taman Safari ya, tapi pasar Cisarua. Tuh. Ya, seperti yang
mungkin pernah Bang Marjo sampaikan ya, bahwa memang di pertigaan itu adalah batas penyempitan jalan ya. Kita bisa lihat di sini jalannya udah lebih lebar dibandingkan yang tadi. Ya, jadi wajar lah ya kalau ini langsung lancar jaya gitu. Ini mulai ada tersendat kembali menjelang Cimory Riverside ya, Berryland. Sebelah kiri tempat wisata Papadino. Setelah melewati Berryland Riverside atau Cimory, kembali terlihat kemacetan di sini, padatan, dan lagi-lagi ya, analisa Bang Marjo adalah karena adanya penyempitan jalan ya, lagi-lagi masalah penyempitan jalan. Sebenarnya kalau dilihat dari kepadatan seharusnya masih oke ya. Oke ya, nah ini terlihat kan ketika jalanannya lebar, ini cukup lancar jaya ya. Tadi jalannya menyempit, ya langsung macet. Ini kita bersyukur banget untuk hari ini diberikan cuaca yang sangat baik ya, sangat baik dalam arti tidak hujan tapi juga tidak terus-menerus panas sih, walaupun sempat tadi ada agak terik ya. Ini udah tangan sudah mulai sunburn. Kita masih bisa nyantai-nyantai nongkrong gitu ya. Sekarang untuk yang naiknya ditutup, sekarang satu arah ke bawah. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin mau ke puncak lewat jalan puncak utama ini, saran Bang Marjo sih ya, kalau mau naik itu pagi jam 6, jam 7 nyampe sini ya. Ya paling lambat jam 9-10 lah ya, masih oke. Di atas itu kemacetan udah pasti terjadi ya, baik yang naik ataupun mungkin nanti yang turun, karena ini situasi juga masih situasi lebaran ya, situasi anak-anak masih pada berlibur. Oke, nah sekarang kita akan kembali ke Tangerang. Sekarang jam 15.43. Ada kemungkinan Bang Marjo nyampe sekitar kurang lebih jam 6. Oke, ini kita sepertinya belok ke kanan nih, melihat rutenya dari Bro ini. Kita putar balik, kita masuk ke jalur alternatif. Kita ikuti aja Bro Danang untuk jalur ini. Dan ternyata di depan sudah terlihat kemacetan juga. Jadi seperti itulah untuk perjalanan kita hari ini.
Ini kita sudah masuk ke Sumarekon. Tapi jalan alternatif ini sepertinya bukan sepertinya ya, memang cuma untuk motor doang guys. Tadi ada kayak ditutup gitu ya, untuk mobil nggak bisa. Dan sepertinya jangan deh, karena tadi ada mobil tapi ya karena berpapasan akhirnya ada adu banteng. Nah, tadi mengalah ya. Ini kita sudah sampai di perempatan ini, dan ini yang waktu itu kita nyasar ya. Kita datang dari sana ya, terus nyebrang ke arah sini, yang harusnya Parung itu ke kanan. Jadi dari sana itu arah dari arah istana ya, dari arah istana, dan kita sekarang akan ke kanan ke Jalan Raya Parung. Oke, sepertinya teman-teman sudah tahu ya jalan arah baliknya ke Parung sana. Dan ini perempatan yang salah satu perempatan yang cukup crowded ya di kota Bogor, kalau Bang Marjo lihat sih demikian. Oke, Bang Marjo rasa sampai sini dulu video Bang Marjo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Salam Marjo Channel. Bye-bye. Oke ya, kita belok kiri ke arah Jalan Raya Parung. Kalau itu adalah Jalan Raya Bogor. Oke, di sini kita sudah tinggal ambil lurus terus saja sampai nanti ketemu pertigaan Parung. Oke, yuk.